seseorang yang kemudian menyebabkan adanya suatu kebutuhan akan sesuatu, butuh yang namanya makanan, maka otomatis secara langsung seseorang itu akan berusaha untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang hendak ia peroleh dengan disertai dorongan yang kuat dari dalam dirinya. Tentu saja kan dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tadi, kebutuhan akan makanan yang hendak ia peroleh, disertai dorongan yang kuat, motivasi yang dari dalam dirinya. Nah, jadi karena kemudian di gambar yang teman-teman ada di layar teman-teman, ketika ada kebutuhan ini ada, maka tentu saja kebutuhan ini pasti punya tujuan. Ketika punya tujuan, pasti dia akan bertingkah laku. Sama halnya jika kemudian dimulai dari tingkah laku. Seseorang bertingkah laku tidak mungkin kemudian tanpa tujuan. Oh, misalkan saya makan. Kenapa saya makan? Oh, karena tujuan saya adalah kenyang. Kenapa kemudian saya makan, bertingkah laku makan? Karena saya butuh untuk makan. Karena tujuan saya kenyang tadi. Sehingga lingkaran ini terjadi seperti ini. Tingkah laku menuju adanya tujuan pasti menuju ke adanya suatu kebutuhan. Sebaliknya juga tingkah laku datang ke atau didasari karena adanya kebutuhan ini ya kembali ke tujuan yang ingin dicapai. Nah, setelah tujuan yang menjadi kebutuhan itu tercapai, kenyang, ya kan, maka akan merasa puas karena sesuatu yang menjadi kebutuhan kita sudah terpenuhi. Kenyang tadi loh, kita merasa kenyang, kita puas. Sehingga motivasi dapat menjadi semacam kemudian kekuatan. Tadi yang saya sampaikan, motivasi itu sebenarnya kekuatan. Bisa jadi semacam kekuatan bagi seseorang dalam melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu tujuan. Nah, kekuatan ini pada dasarnya dirancang adanya berbagai macam kebutuhan seperti keinginan hendak dipenuhi, adanya tingkah laku, tujuan maupun umpan balik. Jadi, motivasi bisa menjadi sebuah kekuatan karena kemudian seseorang itu melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Nah, kekuatan itu sendiri dirangsang oleh kebutuhan-kebutuhan manusia. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham bahwa motivasi itu muncul menjadi sebuah kekuatan karena adanya suatu tujuan. Nah, kekuatan itu sendiri muncul karena stimulus atau rangsangan dari kemudian kebutuhan yang manusia miliki. Saya butuh makan. Tadi, saya butuh kemudian dihargai. Saya butuh berprestasi. Ketika ada kebutuhan itu yang menjadi kebutuhan teman-teman, akan menstimulus menjadi sebuah kekuatan. Oh, saya mau berprestasi. Saya butuh untuk berprestasi. Ketika teman-teman memiliki kebutuhan untuk berprestasi, tentu saja kan ada dorongan. Bagaimana agar kebutuhan saya untuk berprestasi ini terpenuhi? Dorongan, kekuatan itu. Oh, kemudian saya mencoba ikut lomba-lomba. Karena tujuan saya ketika saya ikut lomba, kemudian saya dapat uang misalkan tujuannya. Atau dapat beasiswa ketika saya banyak berprestasi. Nah, itu yang kemudian dinamakan motivasi. Motivasi menjadi semacam kekuatan bagi seseorang, di mana itu kemudian kekuatan itu untuk memperoleh suatu tujuan, dan kekuatan itu sendiri muncul karena kebutuhan.
Sampai sini teman-teman paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham atau tidak? Mungkin bisa berikan saya respon atau seperti ini. Jempol. Jadi setiap kali teman-teman saya tanya paham atau tidak, jelas atau tidak, kalau memang tidak mau membuka mikrofon, silahkan berikan saya reaksi saja, reaction, sehingga saya tahu saya bisa melanjutkan atau tidak, ya. Oke, kalau semuanya jempol, tidak ada yang mau bertanya terlebih dahulu, saya lanjutkan. Teman-teman sudah tahu dasarnya dari motivasi, pengertiannya, komponen di mana di dalam motivasi itu terdapat apa saja. Termasuk di dalam lingkaran motivasi itu. Bagaimana lingkaran motivasi terjadi? Berikutnya, teman-teman harus tahu bagaimana kemudian pakar itu mengeluarkan sudut pandangnya terhadap motivasi, teori tentang motivasi. Ada beberapa teori motivasi, saya paparkan hanya 5. Yang semoga teman-teman meskipun hanya 5, saya paham. Lainnya mungkin teman-teman nanti dapatkan di buku, kemudian misalnya dapatkan di internet, silakan coba pahami juga ketika mau didiskusikan, silakan seperti itu ya. Yang pertama adalah teori motivasi dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Abraham Maslow menyatakan bahwa sebenarnya diri manusia itu ada 5 jenjang kebutuhan. Di mana jenjang kebutuhan manusia dimulai dari aspek fisiologis. Jadi kalau bisa digambarkan, hierarki kebutuhan Maslow ini bentuknya adalah segitiga, teman-teman. Nah, ada 5 jenjang kebutuhan menurut Maslow, yaitu adalah yang pertama adalah fisiologis, yaitu mengenai rasa lapar, haus, sandang, dan juga pangan. Nah, kenapa kemudian jenjang itu berada di paling dasar ini? Ya karena kita tahu aspek fisiologis yang menyangkut fisik manusia terkait rasa lapar, rasa haus, sandang, pangan, itu adalah aspek dasar yang harus dipenuhi manusia untuk bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar manusia secara fisiologis. Ada paling dasar di dalam segitiga itu. Yang kedua adalah keamanan. Yang kedua adalah keamanan, teman-teman, yaitu mengenai keselamatan, perlindungan. Ketika seseorang sudah kemudian memiliki makanan, kemudian pakaian, minuman, apalagi yang dibutuhkan sebagai dasar manusia, kalau tidak kemudian keselamatan, perlindungan, atau segi keamanan.
Karena istilahnya percuma kemudian kita bisa bertahan hidup atau misalkan memiliki makan, minum, sandang, tapi kemudian tidak memiliki keselamatan, keamanan, dan perlindungan. Pengennya kan hidup tenang kan seperti itu. Pengennya kemudian hidup damai, terlindungi. Maka seperti teman-teman negara yang kemudian berkonflik, yang kemudian mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tentu saja dari segi kebutuhan yang kedua ini mereka tidak terpenuhi. Bahkan bisa saja aspek fisiologisnya pun terancam. Karena dari sisi makanan, minuman, mereka sangat terbatas. Pakaian, mungkin kalau pakaian masih bisa pakai baju itu saja. Tapi kalau makanan, minuman, kan tentu saja mereka kalau di negara-negara yang berkonflik yang harus kemudian mereka berpindah dari satu tempat mengungsi, mereka mencari kemudian kebutuhan akan keamanan dan perlindungan itu. Karena tidak bisa hanya berdiam di satu tempat yang kemudian bisa dibunuh oleh penjajah, kan seperti itu. Dasar yang kedua, punya makan, punya minum, punya pakaian, maka kebutuhan berikutnya saya pengen hidup tenang kan gitu. Baru kemudian kebutuhan yang ketiga adalah dari segi sosial, aspek sosial, kebutuhan sosial, yaitu kasih sayang, rasa memiliki, diterima, persahabatan. Nah, itu semua adalah kebutuhan sosial yang kemudian dibutuhkan manusia, apalagi kita sebagai makhluk sosial ya. Pengen kemudian ketika kita sudah punya tempat nih, katakanlah tadi misalkan keamanan pun juga berkaitan dengan yang namanya keselamatan perlindungan juga termasuk rumah, teman-teman. Ketika kita sudah punya tempat untuk berlindung sebagai tempat yang aman bagi kita, maka pengen kan kita sebagai makhluk sosial itu diterima oleh warga kompleks, memiliki sahabat, memiliki rekan. Karena kita makhluk sosial untuk berinteraksi. Kecuali mungkin kalau kemudian teman-teman hidup di hutan yang kemudian hidup sendiri. Mungkin untuk aspek sosial ini teman-teman tidak terlalu memusingkan. Hanya kemudian perlu aman dari binatang buas, ular, harimau, dan lain sebagainya. Tidak perlu bersosialisasi dengan mereka misalkan. Karena teman-teman tidak memiliki tetangga orang lain di hutan, seperti itu. Itu adalah kebutuhan manusia yang ketiga, menurut Abraham Maslow. Yang keempat adalah penghargaan. Yang ketiga ada di sini. Yang keempat ada di sini. Nah, yang keempat adalah penghargaan prestasi, termasuk di dalamnya harga diri. Maka kemudian misalkan ada orang yang kemudian saya nggak apa-apa miskin, yang penting harga diri saya ada di tempat yang paling tinggi. Nah, itu ada di poin di level 4 ini. Kenapa tidak di level 5? Karena tidak semua orang butuh kemudian melakukan aktualisasi diri, memaksimalkan potensi, tidak. Yang terpenting saya memiliki harga diri yang tinggi di level 4 ini. Tidak semua orang kemudian membutuhkan, saya perlu menunjukkan bahwa saya ini loh punya potensi sebagai dosen misalkan, punya potensi sebagai public speaker misalkan. Tidak semua orang membutuhkan aktualisasi diri ini.
Tetapi semua orang paling tidak pasti membutuhkan yang namanya kebutuhan akan penghargaan, harga diri. Misalkan teman-teman sudah kerja keras di organisasi, di UKM, kemudian ketua kalian tidak menghargai kerja keras teman-teman, tidak menghargai. Kira-kira teman-teman sebel nggak? Marah nggak? Padahal itu hasil kerja teman-teman. Teman-teman ikut berkontribusi di sana. Teman-teman tidak dianggap. Marah kan? Merasa bahwa ini loh, kemudian aku ikut kerja di sini, aku ikut berkontribusi di sini, kok saya tidak dihargai? Berarti kan ada kebutuhan akan penghargaan. Karena itu teman-teman merasa loh, ini harga diriku, saya ikut kerja di sini, saya ikut berkontribusi, saya ikut berpartisipasi, kok saya tidak dihargai. Artinya ada kebutuhan akan itu di poin di level 4 ini. Nah, baru kemudian di level kelima paling tinggi adalah aktualisasi diri. Ada kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Pada dasarnya manusia itu. Namun tidak semua memang untuk kemudian mau dan butuh untuk memaksimalkan potensi ini. Katakanlah misalkan saya, ya sudahlah, saya kan sudah jadi dosen, kualifikasinya misalkan S2 sudah cukup. Tidak semua kemudian hanya cukup sampai itu. Ada kemudian misalkan kebutuhan aktualisasi diri untuk maksimalkan potensi. Oh, saya kemudian perlu untuk studi lanjut lagi, S3, pol puncak misalkan, studi S3 dari segi pendidikan formal saya. Selain itu misalkan, oh saya sudah S3, apakah hanya cukup sampai sana sebagai dokter saja? Oh tidak, saya perlu untuk mengaktualisasikan diri saya, memaksimalkan potensi, menunjukkan bahwa saya mampu untuk mengejar gelar profesor. Contohnya seperti itu teman-teman misalkan. Tapi kan tidak semua kemudian orang merasa butuh hal tersebut. Ada yang kemudian, oh ya sudah, saya cukup misalkan S2 selesai. Karena saya di dunia kerja saya di perusahaan, S2 itu sudah cukup tinggi. Tidak perlu kemudian gelar doktor. Saya tidak perlu mengaktualisasikan diri saya. Saya cukup mengembangkan potensi saya sampai sini. Ada yang kemudian, saya cukup sampai sini saja. Tidak perlu mengejar aktualisasi diri. Nah, itu merupakan jenjang kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Kemudian Abraham Maslow akhirnya memisah kelima kebutuhan ini menjadi dua kategori saja. Yang pertama adalah kebutuhan order rendah, dan yang pertama adalah kebutuhan order rendah, yang kedua adalah kebutuhan order tinggi. Order rendah ketika kemudian kebutuhan yang perlu dipenuhi tersebut secara eksternal berupa kebutuhan fisik dan juga keamanan. Untuk yang kebutuhan order tinggi adalah kebutuhan yang kemudian dipenuhi secara internal, berupa kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Maksudnya gimana Bu kok kebutuhan order tinggi dan kebutuhan order rendah? Kebutuhan order tinggi tadi dipenuhi secara internal. Siapa yang kemudian bisa untuk memenuhi hal tersebut? Ya internal diri kita sendiri. Di mana untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu kemudian upaya, effort, usaha yang cukup besar, yang cukup tinggi. Kebutuhan sosial tadi, yaitu pengen kemudian diterima, persahabatan, butuh adanya penghargaan, aktualisasi. Bagaimana cara untuk menemukan, memenuhi kebutuhan tersebut secara internal diri kita sendiri? Ya kemudian tentu kita harus menekan ego, ya kan?
kemudian berkomitmen, jujur, kemudian harus bekerja keras, belajar, memaksimalkan potensi. Nah, itu adalah cara-cara yang kemudian perlu kita lakukan. Tinggi upayanya gitu loh, teman-teman, maksudnya. Sebagai kebutuhan order yang tinggi, upayanya besar, yang harus kemudian dikorbankan, yang harus ditunjukkan, yang kemudian bisa kita penuhi secara internal diri kita. Sebaliknya, kebutuhan order rendah yang kemudian kita penuhi secara eksternal dari luar adalah kebutuhan fisik dan keamanan. Maksudnya gimana? Ya, upayamu untuk memenuhi tersebut kan tinggal kemudian kerja saja. Butuh makan, minum, pakaian, perlindungan, keselamatan, semua teman-teman bisa upayakan hanya dengan bekerja. Punya uang, tinggal kemudian teman-teman beli. Teman-teman bisa penuhi kebutuhan tersebut secara eksternal atau dengan pihak lain, dengan cara lain. Artinya tidak kemudian teman-teman upayakan sendiri. Tidak mungkin kemudian teman-teman membuat sandang sendiri, kan demikian. Tidak mungkin kemudian teman-teman mencari keselamatan dan perlindungan sendiri. Artinya ada yang kemudian membantu secara eksternal. Nah, itu merupakan teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow, bahwa ternyata dari jenjang kebutuhan manusia yang ada 5 itu sebenarnya hanya bisa dapat kita kategorikan menjadi 2 kok. Kebutuhan order tinggi dan kebutuhan order rendah. Yang itu, kebutuhan-kebutuhan itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang memiliki dorongan untuk berperilaku. Ketika kemudian order tinggi, maka tentu saja motivasi seseorang juga akan semakin besar. Sebaliknya kalau kebutuhan order rendah, maka dorongan motivasi diri untuk melakukan atau mencukupi kebutuhan tersebut juga akan kecil. Nah, itu merupakan teori kebutuhan menurut Abraham Maslow. Berikutnya adalah teori X dan teori Y. Teori X dan teori Y menurut Douglas McGregor. Nah, Douglas McGregor melakukan pengandaian pandangan seorang manajer mengenai kodrat manusia yang didasarkan pada pengelompokan tertentu, bahwa sebenarnya golongan manusia itu ada X, ada Y. X itu adalah pegawai-pegawai atau orang-orang yang kemudian menyukai kerja, kemudian tidak menyukai kerja, mohon maaf, kemudian malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Dasarnya seperti itu kok, sebagai kodrat manusia. Ada juga tipe Y, adalah golongan kemudian orang, pegawai yang kemudian dia memang suka kerja, dia memang kreatif, berusaha bertanggung jawab dan juga menjalankan pengarahan diri. Ada 2 golongan ini, maka bagaimana seharusnya ketika ada 2 kodrat golongan manusia ini? Menurut Douglas McGregor, perlu kemudian yang namanya treatment yang berbeda bagi orang-orang sesuai dengan teori ini, teori dan golongan ini. Untuk yang teori X, golongan orang-orang yang kemudian memang tidak menyukai kerja, yang kemudian dia malas, maka perlu kemudian melakukan pendekatan secara langsung.
dengan kemudian pengendalian, pengawasan secara ketat yang dilakukan oleh manajer. Tetapi bagi teori Y atau kelompok orang-orang yang memang dasarnya dia adalah orang yang rajin, yang kemudian suka bekerja, memiliki tanggung jawab, maka manajer hanya perlu kemudian membantu, mendukung, dan mempermudah dalam mengembangkan kreativitas. Karena tadi dorongan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok ini, motivasinya pasti akan berbeda. Yang satu dasarnya memang sudah malas, tidak suka bekerja, tidak kreatif. Yang satunya cenderung untuk kreatif, bertanggung jawab, dapat menjalankan pengarahan diri juga. Maka kemudian manajer hanya perlu mengarahkan saja. Kalau yang teori X tadi perlu kemudian dorongan untuk orang-orang tertentu ini. Nah, ini merupakan teori X dan Y menurut Douglas McGregor, di mana setiap orang sesuai kodrat manusianya itu ada dua, yang malas dan juga yang rajin. Sehingga kemudian dorongan motivasinya juga pasti akan, atau dorongan untuk berperilaku, untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai untuk memenuhi kebutuhannya juga pasti akan berbeda. Bagi golongan orang-orang yang malas perlu kemudian dilakukan pengawasan secara langsung, pengendalian secara ketat, tapi bagi orang-orang yang kemudian sudah masuk golongan yang kreatif, suka bekerja, memiliki tanggung jawab, mengarahkan dirinya, maka motivasi atau dorongan yang perlu dilakukan oleh manajer atau orang lain, ya tentu saja hanya sekedar bisa dapat kemudian didukung, dipermudah, untuk mengembangkan kreativitasnya. Seperti itu. Ini menurut Douglas McGregor, sehingga dia memberikan pemahaman mengenai teori motivasi dilihat dari segi atau sudut pandang golongan orang bekerja atau golongan karyawan di dalam pekerjaan. Tapi apakah kemudian bisa digunakan di dalam masyarakat secara umum? Ya tentu saja bisa. Artinya teman-teman, teori ini juga bisa teman-teman lihat di organisasi pun juga demikian, misalkan atau di kelas misalkan, ya ada yang memang sudah rajin, ada yang kemudian perlu didorong, seperti itu. Treatmentnya juga berbeda. Itu adalah pengertian teori motivasi dari Douglas McGregor. Berikutnya adalah teori motivasi hygiene oleh Frederick Herzberg. Apa pengertian teori motivasi hygiene menurut Frederick Herzberg ini? Frederick mengungkapkan bahwa hubungan seseorang dengan pekerjaannya merupakan hubungan yang dasar, dan sikapnya terhadap kerja dapat sangat menentukan sukses atau gagalnya seseorang dalam pekerjaan tersebut. Sehingga perlu kemudian menyelidiki dengan pertanyaan, apa sih yang kemudian diinginkan orang dari pekerjaan mereka?
Ini juga melihat dari segi atau sisi pekerjaan juga, teman-teman. Kalau tadi Abraham Maslow kan masih secara umum. Kebutuhan manusia, jenjang kebutuhan tadi. Tapi kalau kemudian Douglas McGregor, kemudian motivasi Hitchens ini, dia sudut pandangnya adalah dari segi pekerjaan atau karyawan. Dengan menganggap hubungan seseorang dengan pekerjaannya merupakan hubungan yang paling dasar. Dan sikapnya terhadap pekerjaan itu akan menentukan bagaimana kemudian sukses atau gagalnya seseorang. Nah, misalkan teman-teman, ketika teman-teman memiliki hubungan dengan pekerjaan atau pendidikan, katakanlah, sikap teman-teman terhadap pekerjaan yang buruk, terhadap pendidikan misalnya dengan perkuliahan yang buruk, maka teman-teman bisa dipastikan nanti dalam bekerja juga akan mudah untuk mengalami kegagalan karena kemudian teman-teman sikapnya buruk, datang bolos, kemudian datang terlambat, bolos, kemudian bekerja secara seenaknya, asal-asalan, kinerjanya menurun, maka tentu saja nanti teman-teman akan mengalami kegagalan dari pekerjaan yang seperti itu. Akhirnya kemudian produktivitasnya dia dinilai buruk, akhirnya kemudian dikurangi pekerjaannya dan bisa berujung kemudian dipecat atau dirumahkan atau gagal dalam bekerja. Sama halnya teman-teman berkuliah, sikap teman-teman buruk, tidak belajar, UTS dan UAS hasilnya minim, kemudian bolos, datang terlambat, maka bisa kemudian menyebabkan teman-teman mengalami kegagalan. Akhirnya nilainya jeblok. Akhirnya kemudian tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan. Akhirnya untuk memilih untuk ya sudah. Sampai akhirnya di DO seperti itu. Nah, itu menurut teori motivasi Hitchens. Yang hasilnya dari pertanyaan bagaimana kemudian seseorang menginginkan dari pekerjaan mereka, menginginkan sesuatu dari pekerjaan mereka, ternyata ada dua faktor yang kemudian mempengaruhi sikap seseorang terhadap pekerjaan. Yang pertama adalah faktor intrinsik, yang itu adalah dihubungkan dengan kepuasan kerja, prestasi, tanggung jawab dan kemajuan kerja. Dan faktor ekstrinsik dihubungkan dengan ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini ada menuju ke faktor-faktor hygiene. Nah, berupa misalkan kebijakan pimpinan, kondisi kerja, penyelia, dan lain sebagainya. Nah, itu semua merupakan teori motivasi Hitchens di mana kemudian akhirnya motivasi seseorang di dalam bekerja itu bisa dipengaruhi karena faktor dari dalam yang itu berkaitan dengan kepuasan, prestasi, tanggung jawab, dan kemajuan kerja, atau kemudian dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik yang berkaitan dengan ketidakpuasan, kemudian kebijakan pimpinan, kondisi kerja, dan penyelia. Sehingga kemudian apa sih motivasi seseorang dalam bekerja itu ya tergantung kamu dipengaruhi faktor intrinsik, dorongan intrinsik atau ekstrinsik. Itu menurut motivasi Hitchens Frederick Herzberg. Kalau kemudian sikapnya dia negatif terhadap pekerjaannya, bisa jadi karena dipengaruhi faktor ekstrinsik. Oh, mungkin karena pimpinannya tidak manusiawi memberikan pekerjaan. Kemudian tidak menghargai kondisi kerjanya, misalkan tidak kondusif juga misalkan. Maka bisa kemudian menyebabkan sikap seseorang terhadap pekerjaannya
dorongan yang terjadi, motivasinya sehingga menurun. Sebaliknya, kalau sikap seseorang terhadap pekerjaan dia positif, maka bisa jadi karena faktor intrinsik yang kemudian mendorong dia melakukan berperilaku untuk menjadi positif. Karena dia memang puas kerjanya, dia memiliki tanggung jawab, berprestasi, dan kemajuan kerja. Itu adalah teori motivasi hedging. Sampai di sini teman-teman paham atau tidak? Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Dari 3 teori ini. Silakan Mas Cahyo. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya terdengar Bu? Ya, jelas. Iya, saya mau bertanya mengenai sejauh mana peran pemikiran manusia itu sendiri ya Bu terhadap memotivasi perilakunya, karena kan kita tahu kadang ada individu itu yang tidak bisa memaknai apa sih tujuan dia melakukan sesuatu itu, atau bahkan ya itu tadi tidak bisa memaknai mungkin. Jadi sejauh mana peran pemikiran terhadap memotivasi perilaku individu? Pemikiran ini maksudnya adalah pemikiran individu itu sendiri atau seperti apa Mas Cahyo? Maksudnya? Ya seperti mindsetnya bisa dibilang seperti itu Bu. Oke. Oke, terima kasih Mas Cahyo. Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Mas Cahyo ini? Saya persilakan teman-teman menanggapi terlebih dahulu. Jika ada. Silakan teman-teman, ada yang mau mencoba menjawab, membantu? Jangan takut, pasti tetap saya catat teman-teman sebagai bentuk keaktifan teman-teman. Yang bertanya, yang menjawab, merespon boleh. Ada? Kok diam aja? Mas Dava mungkin? Sering. Oh, enggak Bu. Ya. Yang lain? Di mana rasa motivasi ini memudar begitu Bu. Di tengah. Silakan Mas Naufal. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Neni. Dan sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, jelas. Silakan. Baik, saya akan menanggapi tentang pertanyaan Mas Cahyo tentang sejauh mana pemikiran manusia mempengaruhi motivasi dalam tindakannya. Nah, sebelumnya pada setiap individu manusia pasti punya pemikiran masing-masing yang seringkali kita sebut dengan istilah mindset. Nah, kalau mindset di awal kita dalam melakukan sesuatu itu bagus, pasti nanti hasil yang kita peroleh dari sesuatu yang kita lakukan itu pasti bagus hasilnya, karena pemikiran kita dalam memotivasi diri sebelumnya itu sudah baik, sudah bagus, bahwa kita yakin pasti berhasil, aku yakin pasti bisa. Nah, kita mempunyai semangat, kita mempunyai motivasi dalam diri kita. Tentu kalau misalnya saya ambil contoh dalam yang lebih mudah ya, seperti yang relate dalam kehidupan mahasiswa. Ketika kita mengikuti sebuah organisasi, ketika mengikuti sebuah himpunan, atau eksekutif mahasiswa dan lain-lain, kalau kita memang sudah mempunyai komitmen, mempunyai pemikiran yang bagus terkait apa yang kita lakukan dalam bergabung dengan organisasi tersebut, saya akan memberikan kinerja yang maksimal, saya akan memberikan usaha-usaha yang baik dalam memajukan organisasi. Nah, tentu apabila dari individu dan pemikiran kita sebagai yang individu yang
mahasiswa biasanya dikatakan sebagai idealis. Kalau idealis kita bagus, bisa memajukan organisasi, pasti nanti hasil yang kita dapatkan dari kinerja kita atau perilaku kita itu baik. Nah, sebaliknya kalau kita melakukan sesuatu dengan pemikiran yang tidak baik atau buruk, aku malas melakukan ini, dikasih tugas dari organisasi, dikasih tugas dari departemen-departemen, itu malas dikasih tugas memegang program kerja lah, misal dijadikan sebagai ketua pelaksana. Nah, ketua pelaksana cenderung malas bekerja, nanti itu juga berpengaruh terhadap kinerja anggota yang lain. Jadi ketua saja malas, apalagi anggotanya. Seperti itu kalau menurut saya, Mas Cahyo. Dan juga Bu Neni, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Baik. Bagaimana Mas Cahyo? Mungkin bisa merespon? Iya, izin memberikan feedback Bu ya. Silakan. Ya, jadi menurut Mas Novel itu apakah faktor pemikiran atau mindset itu lebih besar memberikan dampak daripada hierarki kebutuhan? Apakah memberikan dampak yang lebih besar daripada faktor hierarki kebutuhan seperti yang dijelaskan di PPT tadi? Kalau menurut saya iya, karena kebutuhan itu asalnya dari pikiran kita. Kita butuh apa, pasti kita mikir dulu kan, oh aku butuhnya ini. Kalau tadi Bu Neni ngasih contoh, kalau misalnya kita butuh aktualisasi diri, ya pasti kita mikir dong, kalau kita habis melakukan sesuatu misalnya, loh aku habis mengerjakan program kerjaku sukses, aku nggak diapresiasi. Nah itu pasti kan munculnya dari pikiran kita, Thomas. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Mas Cahyo? Cukup? Baik Bu, sudah cukup. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Novel dan juga Mas Cahyo. Mungkin teman-teman yang lain juga nanti ketika ada pertanyaan atau mau bertanya juga silakan. Saya menanggapi dari pertanyaan Mas. Oke, silakan tadi siapa? Immanuel Priscilla, monggo silakan. Saya izin bertanya Ibu, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Jadi tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai 3 teori ini ya. Nah, dalam teori-teori ini tuh dijelaskan nggak sih Bu, kayak seorang manajer atau seorang pemimpin ini bisa membedakan motivasi personal atau motivasi setiap individunya itu merupakan motivasi jangka panjang, kayak semisal untuk pengembangan personal itu sendiri, atau motivasi jangka pendek hanya untuk sekedar misalnya mendapatkan sebuah apresiasi atau reward gitu Bu. Apa bisa membedakan menurut teori ini? Oke. Baik, terima kasih Mbak Immanuel Priscilla. Sebelum menjawab itu, saya menanggapi dulu dari pertanyaan yang pertama dari Mas Cahyo tadi ya. Sehingga bagaimana Bu kemudian peran dari mindset atau pikiran itu bisa kemudian mempengaruhi dari perilaku kita di dalam memotivasi kita berperilaku kan demikian ya. Tentu saja sangat berpengaruh tadi seperti apa yang juga Mas Novel sampaikan, bahwa ketika kemudian kita memiliki mindset yang bagus, yang kemudian positif, maka tentu saja dorongan untuk melakukan perilaku untuk termotivasi melakukan sesuatu yang positif juga pasti akan juga besar seperti itu, dan juga akan positif juga hasilnya. Tapi ketika kemudian apa yang ada di mindset kita kemudian sudah buruk, sudah negatif, kemudian misalkan saya nggak suka sama Bu Neni misalkan, maka akhirnya apa yang kemudian teman-teman lakukan, motivasi untuk berperilaku terhadap saya misalkan, terhadap perkuliahan saya misalkan, ya sudah akhirnya tentu saja teman-teman memilih untuk saya nggak masuk, saya bolos aja kuliahnya Bu Neni, saya nggak suka. Kedua kemudian saya nggak mau belajar. Akhirnya kan apa yang menjadi mindset kita kemudian akan menunjukkan bagaimana perilaku kita, dorongan kita untuk melakukan perilaku tersebut, memotivasi itu ya, muncul motivasi itu. Nah kemudian apakah lebih penting mindset itu daripada kemudian kebutuhan ya? Mindset itu kan kemudian akhirnya memunculkan dia butuh atau tidak. Udah mindsetnya negatif, kemudian nggak mau melakukan kerja, akhirnya kan dia merasa tidak butuh. Berarti tadi, misalkan dapat tanggung jawab dari ketua
BEM misalkan, kamu tolong kerjakan ini ya sebagai ketua pelaksana. Udah negatif dulu. Apa sih? Oh, agenda acara seperti ini saya nggak setuju. Hal seperti ini nggak penting. Nah, itu kan sudah mulai mindset dulu. Akhirnya kan dia merasa nggak butuh acara-acara seperti ini. Akhirnya kan dia kemudian terdorong untuk melakukan sesuatu yang negatif juga. Artinya mindset pikiran kita ini kemudian atau motif tadi yang kemudian memunculkan adanya kebutuhan. Tadi misalkan motif lapar. Saya punya motif atau tadi mindset pikiran bahwa saya lapar. Motif itu, mindset itu, pikiran itu yang kemudian memunculkan yang namanya kebutuhan. Oh, saya butuh makan karena saya lapar, motif saya. Saya mau melakukan atau tidak mau melakukan. Baru kemudian teman-teman muncullah dorongan, keinginan, kekuatan untuk melakukan sesuatu tersebut. Sehingga tadi mindset yang positif atau negatif akhirnya memunculkan kamu butuh atau tidak. Ketika kamu tidak butuh, ya pasti tidak akan punya motivasi untuk melakukan tersebut. Tapi ketika kamu motif kemudian mindsetnya mau melakukan, akhirnya butuh. Oh, saya butuh ini. Akhirnya teman-teman terdorong untuk melakukan sesuatu. Lanjut ke pertanyaan Mbak Immanuel Priscilla tadi. Bu, apakah di teori ini kemudian dijelaskan mengenai ini termasuk motivasi kemudian jangka pendek atau motivasi jangka panjang? Di teori memang tidak dijelaskan secara rinci bahwa pemimpin itu bisa mengidentifikasi ini termasuk motivasi jangka pendek atau motivasi jangka panjang. Hanya saja kalau kita konteksnya di pekerjaan, kita bisa kemudian mencari hal tersebut dengan banyak cara. Misalkan dengan kemudian mengukur sejauh mana tingkat motivasi seseorang dengan misalkan melakukan kuesioner dengan pendekatan personal seperti itu, sehingga pimpinan tahu bahwa dia melakukan hal tersebut karena motivasi jangka pendek misalkan pakai case saja. Pimpinan misalkan pimpinan organisasi atau perusahaan memberikan challenge atau misalkan tantangan kepada pegawai bahwa saya ingin kemudian teman-teman menaikkan value diri, nilai diri atau menaikkan pengembangan dirinya karena nanti saya mau jadikan asisten pribadi saya atau asisten untuk proyek saya selanjutnya. Ada omongan itu. Kemudian ya sudah, ketika sudah ada tawaran itu pasti kan seseorang termotivasi untuk melakukan pengembangan diri, entah kemudian minta izin belajar, ikut pelatihan dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian pimpinan mengetahui itu motivasi jangka pendek atau jangka panjang? Tadi bisa pimpinan cari tahu dengan kemudian melakukan pendekatan personal, misalkan ketika ngobrol, misalkan kamu lagi belajar apa? Ini Pak, ini. Lah kenapa kamu belajar ini misalkan? Bahkan Bapak tadi ngasih tantangan, challenge, kalau kemudian bisa jadi asisten proyek nanti berikutnya. Saya tertantang Pak. Nah, muncul tuh. Ini memang untuk motivasi jangka pendek, hanya sekedar itu. Tapi kalau kemudian dari obrolan misalkan muncul atau terlihat sikap perilaku seseorang yang kemudian ya dia nothing tulus, tetap belajar, tetap kemudian aktif, artinya dia melakukan pengembangan diri, motivasi itu bukan karena mau dapat proyek saja, tapi memang dia merasa dan menyadari bahwa saya perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri saya. Entah nanti dapat proyek, entah tidak, yang terpenting saya sudah meningkatkan value diri saya atau nilai diri. Dari adanya
kebutuhan. Selain itu bagaimana, Bu? Jadi, Apakah hanya kemudian itu pendekatan mungkin personal? doa Tentu untuk saja mendapatkan tidak. suatu hal begitu. Bisa melalui dengan kuesioner, dengan Atau kemudian pihak mungkin ketiga saya juga sendiri misalkan. itu Yang sering itu kemudian bisa dinilai. fase Kalau kemudian di dalam teori ini sendiri tidak kemudian dijelaskan bahwa pimpinan itu bisa mengukur secara langsung teori motivasi itu jangka pendek atau jangka panjang seperti itu. Tapi kemudian tadi bisa kemudian digunakan teori motivasi ini untuk melihat, oh tadi misalkan Douglas McGregor, bahwa golongan manusia itu sebenarnya hanya ada dua kok, dia positif atau negatif dalam bekerja. Sehingga kan ketika sudah terlihat, oh ini adalah golongan orang-orang yang kemudian malas, ini adalah orang-orang yang rajin, itu bisa kemudian dilihat dengan tindak lanjut berikutnya penilaian motivasi itu, motivasi jangka pendek atau jangka panjang dengan cara-cara yang bisa dipilih melalui pendekatan personal, pihak kedua atau pihak ketiga. Kalau pihak ketiga bagaimana, Bu, contohnya? Ya pakai kemudian misalkan klinik atau kemudian psikolog atau psikiater yang kemudian bisa mengukur seperti itu, diikutkan kemudian misalkan ada kuesioner, kemudian misalkan ada konseling seperti itu, pendampingan, banyak cara yang kemudian bisa dilakukan, misalkan dilakukan training atau misalkan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan personal dan juga tentang kesehatan mental kan seperti itu ya, sehingga kemudian tahu, oh ini motivasinya dia lagi ada proyek Pak, nah itu yang kemudian bisa dilaporkan pada pimpinan. Jadi, seperti itu Mbak ini kan Rizkyla. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baik, sama-sama kita lanjutkan, masih ada 2 teori teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi untuk pertanyaannya. Berikutnya adalah teori motivasi prestasi, McClellan. Nah, kalau tadi ada teori kemudian jenjang hierarki kebutuhan, kalau ini adalah teori motivasi prestasi. Nah, teori motivasi prestasi McClellan ini dia menyatakan bahwa ada 3 kebutuhan manusia. Kalau tadi ada 5 menurut Maslow, kalau McClellan ada 3 kebutuhan di dalam diri manusia, khususnya pekerja, pegawai. Kalau kita lihat, yang pertama adalah kebutuhan akan berprestasi, yaitu dorongan untuk mengungguli, untuk berprestasi. Dengan ciri karakteristiknya adalah suka mengambil resiko, memerlukan umpan balik segera, memperhitungkan keberhasilan, dan menyatu dengan tugas. Nah, menurut McClellan ini bahwa kemudian seseorang itu pasti ada dorongan, kebutuhan, keinginan untuk kemudian berprestasi, untuk mengungguli seseorang. Tidak peduli dia dengan kebutuhan akan kekuasaan atau afiliasi. Yang terpenting adalah dia berprestasi. Nah, itu menurut McClellan bahwa seseorang itu dalam bekerja, di dalam dirinya pasti ada kebutuhan untuk berprestasi. Itu menurut McClellan. Yang kedua, seseorang di dalam bekerja itu memiliki motivasi prestasi karena kebutuhan akan kekuasaan. Adanya hasrat untuk bisa menguasai atau berdampak, berpengaruh, atau bisa mengendalikan orang lain. Itu adalah dorongan dari adanya kebutuhan yang seseorang untuk termotivasi berperilaku karena kebutuhan akan kekuasaan. Contohnya gimana? Sehingga muncul dorongan untuk dalam dunia kerja kan ada ya yang kemudian ingin nampak tuh, menonjol tuh, pengen kemudian mengendalikan, berpengaruh terhadap orang lain. Maka akhirnya dia ingin berkuasa. Nah, bagaimana dia berkuasa? Belajar motivasi dia kemudian menjadi
pegawai yang penjilat, mendekati pimpinan misalkan. Bagaimana Bu agar motivasi di sana ngomong A, di sini ngomong B, di sana ngomong C. Tetap teguh dan agar apa? Orang percaya pada dia, terhasut, akhirnya dia berikan kepercayaan dan bisa mengendalikan orang lain karena dia butuh kemudian kekuasaan. Ada orang yang seperti ini, tidak peduli bahwa dia punya prestasi atau tidak peduli bagaimana orang lain memandang dia di dalam organisasi, di dalam pekerjaannya. Oh dia padahal orang lain melihat dia negatif. Dia nggak peduli kalau dia memiliki dorongan berprestasi itu karena kebutuhan akan kekuasaan, karena dia mau mengendalikan orang. Yang ketiga adalah kebutuhan akan afiliasi, yaitu hasrat untuk hubungan antar pribadi yang ramah, akrab, disukai maupun diterima. Ada juga yang kemudian orang-orang yang terpenting adalah dia diterima, dianggap ramah, akrab, disukai. Tidak peduli dia memiliki prestasi atau tidak peduli terhadap kekuasaan, tidak mau mengendalikan orang lain, tidak ingin berdampak. Yang terpenting dia disukai dan diterima. Nah, itu adalah motivasi berprestasi menurut McClelland, bahwa sebenarnya orang itu kebutuhannya dalam berprestasi itu nampak dari 3 kebutuhan. Apakah dia kebutuhan akan berprestasi untuk selalu unggul, ataukah dia kebutuhan untuk berkuasa, ataukah kemudian dia kebutuhan akan afiliasi saja. Sehingga tentu saja masing-masing kebutuhan ini akan kemudian mendorong seseorang termotivasi untuk berperilaku. Ya kalau kemudian kebutuhan dia berkuasa, ya tadi contohnya akhirnya dia terdorong untuk kemudian melakukan hal-hal bagaimanapun caranya untuk bisa mengendalikan orang lain. Kalau kemudian dia butuh afiliasi karena ingin diterima, dianggap ramah, kemudian disukai, maka kemudian dia terdorong, termotivasi untuk melakukan, untuk berprestasi agar bisa diterima. Misalkan bawa kemudian makanan, traktir teman-temannya, kemudian selalu ikut nongkrong. Itu adalah cara-cara untuk kemudian bisa diterima di organisasi. Karena dia merasa memang butuh itu. Ada yang kemudian dia, ya pokoknya saya mau unggul. Yaitu dengan berprestasi. Lebih memilih untuk mengerjakan tugas-tugas. Suka mengambil resiko. Tidak suka nongkrong misalkan dengan teman-temannya di kantor. Misalkan ada tugas, yang lain misalkan juga ada tugas tapi belum selesai, ayo kita nongkrong dulu yuk untuk refresh otak. Nggak mau tuh. Nggak mau, maaf ya saya nggak ikut nongkrong dulu. Kenapa? Saya mau mengerjakan tugas saya, belum selesai. Ya kita juga belum selesai, ayo kita ambil jeda dulu. Enggak, maaf saya selesaikan dulu. Ada orang yang seperti itu. Karena apa? Dia kebutuhannya mau berprestasi, mau unggul dulu. Di antara rekan-rekan yang lain yang punya tugas yang serupa. Dikaitkan dengan teori. Nggak peduli kemudian orang tidak menerima dia, tidak suka sama dia, tidak peduli. Karena apa? Tadi motivasinya berprestasi, dia butuh untuk unggul daripada teman-temannya. Itu adalah teori motivasi menurut McClelland. Dan yang kelima adalah teori motivasi hierarki. Menurut Clayton Edelford, eksistensi, hubungan, dan pertumbuhan. Kenapa IRG, Bu? Singkatan dari existence, relatedness, dan juga growth.
Bagaimana teori ini? Dalam teori ini, Clayton Edelfer dengan teori motivasi IRG-nya menyatakan bahwa seseorang itu melakukan dorongan atau memiliki dorongan untuk berperilaku karena kebutuhan untuk mendapatkan eksistensi, karena dia kemudian harus kebutuhan tetap hidup. Kalau kemudian di Maslow terdiri dari untuk mendapatkan kebutuhan hidup, itu kan berarti kebutuhan fisik dan juga keamanan, makanan, pakaian, kemudian mungkin perlindungan berupa rumah, papan ya, sandang, pangan, papan. Kalau di Clayton Edelfer, teori motivasi IRG, kebutuhan fisik dan keamanan menurut Maslow ini masuknya adalah existence, bagaimana kemudian seseorang butuh untuk bertahan hidup, untuk tetap hidup, untuk eksis, untuk tetap eksis, untuk bisa mencukupi kebutuhan akan tetap hidupnya dia. Yang kedua adalah hubungan, relatedness. Bagaimana kemudian seseorang berperilaku karena termotivasi kebutuhan akan hubungan sesamanya atau memelihara hubungan antar pribadi. Kalau di dalam teori Maslow tadi yang menyatakan jenjang hierarki kebutuhan, yaitu pada kebutuhan sosial. Karena berkaitan dengan hubungan atau relatedness, bagaimana kemudian hubungan sesamanya. Dia melakukan termotivasi melakukan suatu perilaku dorongan karena dia kebutuhan akan hubungan, kebutuhan untuk memelihara hubungan dengan sesamanya. Sedangkan yang ketiga adalah bagaimana kemudian seseorang terdorong melakukan sesuatu, berperilaku termotivasi dikarenakan pertumbuhan atau growth. Bagaimana seseorang mau untuk berkembang secara pribadi, untuk meningkatkan dirinya, perkembangan, karena kebutuhan akan itu. Contohnya bagaimana, misalkan dulu teman-teman ketika sekolah belajar, pasti kan ketika masih kecil ya karena dorongan untuk dorongannya dari orang tua karena dipaksa untuk belajar, kan demikian. Karena belum tahu kemudian untungnya apa belajar, kan demikian. Tapi semakin teman-teman dewasa, teman-teman termotivasi untuk mau kuliah, belajar, berperilaku, untuk berangkat kuliah, untuk hadir perkuliahan meskipun secara daring. Karena kebutuhan untuk perkembangan pribadi teman-teman, untuk growth pertumbuhan teman-teman. Pertumbuhan di sini bukan kita berbicara konteks secara fisik, untuk kemudian tambah tinggi, bukan. Tapi untuk perkembangan diri pribadi secara intelektual. Karena merasa, oh dengan saya kuliah, dengan saya masuk kelas, saya dapat ilmu baru. Oh ternyata ada ya ilmu tentang motivasi. Ada konsep tentang teori motivasi. Akhirnya teman-teman tahu ada ilmu di sana. Kenapa? Karena kebutuhan akan teman-teman untuk berkembang. Itu teori motivasi IRG menurut Clayton Edelfer, bahwa ya tadi manusia itu berdorong, termotivasi melakukan sesuatu, berperilaku karena kebutuhan existence untuk tetap hidup, kemudian hubungan relatedness, dan juga pertumbuhan atau growth karena dia memang mau berkembang secara pribadi. Nah, itulah teman-teman, ada 5 tadi yang sudah saya sampaikan mengenai teori-teori motivasi. Hierarki kebutuhan, kemudian X dan Y, kemudian teori hygiene, kemudian prestasi McClelland, dan juga IRG. Kenapa kemudian teori IRG ini menurut Clayton kok sedikit hampir sama ya, kemudian ada konsep yang ada di teori Maslow tadi. Hanya kemudian konteksnya yang berbeda. Kalau di IRG existence, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau di Maslow, jenjang kebutuhan tadi masuknya ke fisik dan juga
keamanan, sedangkan juga relatedness kebutuhan akan sosial kok hampir mirip ya. Memang teori motivasi atau teori-teori yang dimunculkan atau muncul oleh para pakar ini, teman-teman, sejatinya tidak kemudian melulu muncul dari suatu pikiran yang murni 100% semuanya, tidak. Bisa jadi kemudian misalkan teori Maslow duluan nih muncul pemikiran dia dengan hierarki jenjang kebutuhan, kemudian dibagi menjadi dua menurut Maslow, Abraham Maslow tadi, yang order tinggi dan rendah. Bisa jadi kemudian disepakati atau disetujui oleh tokoh yang lain, oh saya setuju dengan konsepnya Maslow, tetapi saya mau menyempurnakan dari sudut pandang saya. Nah, seperti itu teman-teman. Sama halnya teman-teman nanti penelitian. Hasilnya ini, misalkan teman-teman baca ada penelitian ini mengungkapkan bahwa ini loh yang didapatkan. Teman-teman setuju, tapi teman-teman menambahkan bahwa nah, dari segi sudut pandang ini, penelitian ini, bla 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 bla. Sama halnya seperti teori motivasi ini. Di Maslow ada, di IRG ada, hanya kemudian sudut pandangnya yang berbeda. Dan juga IRG juga ditambahkan, ada kemudian kebutuhan manusia karena pertumbuhan atau growth, karena perkembangan pribadi, sehingga seseorang terdorong atau termotivasi untuk melakukan perilaku atau bertindak menjadi hal tersebut. Nah, itulah kenapa teori motivasi ini kok mungkin teman-teman melihat hampir sama, kan seperti itu ya. Nah, itu teman-teman teori motivasi yang hari ini kita pelajari. Nah, berikutnya saya mau tanya ke teman-teman. Sama Bu Mairina, terakhir sebelum persepsi, teman-teman sudah dijelaskan belum mengenai pembelajaran, teori pembelajaran? Sudah belum teman-teman? Mungkin PPT-nya ini sudah ada dari Bu Merina. Teman-teman sudah dapat? Sudah, Bu. Sudah, Mbak Christine. PPT-nya ada ya, tapi dijelaskan belum ini? Sudah dijelaskan? Sepertinya sudah, Bu. Yakin sudah? Bentar. Karena sudah, beberapa sudah dijelaskan. Artinya sudah paham ya. Karena beberapa kelas ada yang menyatakan belum dijelaskan gitu. Coba di next PPT-nya, Bu. Yang cuma untuk bagian ini sih teman-teman benar. Saya buka lagi sebentar. Oh, sudah sepertinya, Bu. Sudah. Sama yang ini sudah dijelaskan? Sudah. Oh enggak keluar ya? Kan Bentar. Gimana? Digabung di pertemuan 5. Iya, itu kayaknya sebelum persepsi ini. Iya kan sebelum persepsi kan? Iya, benar, Bu. Tapi sudah dijelaskan? Sudah. Ya. Oke, kalau sudah dijelaskan ya artinya saya harap teman-teman sudah ingat. Artinya saya hanya menjembatani saja. Artinya seperti yang sudah kita pelajari teman-teman mengenai nilai, sikap, kepuasan kerja yang sudah saya jelaskan di minggu lalu. Kemudian yang Bu Rina jelaskan persepsi dan hari ini mengenai motivasi, semuanya bisa bersifat permanen, namun juga bisa berubah seperti itu. Nah, perubahan menjadi nilai baru, persepsi baru, motivasi yang baru, itu tentu saja akan melalui suatu proses. Nah, melalui proses apa? Yaitu yang namanya proses pembelajaran.
Maka teman-teman ada materi konsep ini, pembelajaran. Karena pembelajaran adalah perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Nah, pembelajarannya kalau dari segi teorinya seperti apa? Sudah dijelaskan sama Bu Merina, saya hanya menambahi sedikit. Bisa jadi nilai yang kemudian teman-teman miliki menjadi nilai baru, berubah. Katakan misalkan, saya berikan contoh kan ya di minggu lalu. Oh misalkan seseorang punya nilai bahwa punya anak ketika salah itu yang kemudian ya harus dipukul misalkan. Dimarahin dan dipukul. Ternyata dia mengamati teman-temannya ketika anaknya salah kok tidak dipukul, tidak dimarahi, malah kemudian dipeluk, kemudian diberikan pengertian melalui pengamatan yang teman-teman lihat, yang tidak hanya kemudian sekali, 2 kali, dan tidak hanya pada satu orang saja, di beberapa orang juga demikian. Maka tentu saja hal tersebut ada suatu proses pembelajaran yang kemudian bisa menjadikan nilai yang teman-teman miliki menjadi berubah, menjadi sesuatu nilai baru yang teman-teman yakini. Nah, proses dari pembelajaran itu masuknya bisa dikatakan dalam pembelajaran dengan pengkondisian sosial. Karena orang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Ya kan tadi mengamati. Berarti ada pengkondisian sosial di sana. Contoh lain misalkan, tadi sesuai dengan ya teori motivasi Frederick tadi ya, bahwa sikap seseorang terhadap pekerjaannya bisa menentukan dia gagal atau sukses. Misalkan teman-teman kuliah, sikap teman-teman negatif, akhirnya kemudian misalkan kuliahnya hasilnya buruk, atau misalkan misalkan DO misalkan, akhirnya gagal kuliah karena kemudian sikap teman-teman buruk. Apakah kemudian karena tadi berawal dari motivasi yang juga buruk, mindset buruk, kemudian perilaku motivasi yang terdorong juga buruk, apakah kemudian akhirnya itu akan berhenti dan juga menjadikan teman-teman gagal secara hidup? Tentu saja bisa tidak. Kenapa demikian, Bu? Maksudnya gimana? Teman-teman gagal nih kuliah, misalkan DO. Ada pengalaman yang teman-teman dapatkan di sana kan? Oh, karena saya kemudian bolos sih, karena kemudian saya seenaknya sih nggak mau belajar. Saya absen terus. Akhirnya motivasi teman-teman berubah. Saya nggak mau kemudian menjadi orang yang gagal. Saya boleh gagal kuliah, tapi saya nggak mau jadi orang yang gagal. Motivasi teman-teman berubah kan? Ada proses pembelajaran itu. Dengan apa? Pengalaman langsung. Saya pernah gagal di perkuliahan. Maka saya nggak mau, kerja saya juga gagal. Maka motivasi baru muncul. Akhirnya teman-teman termotivasi untuk kerja lebih rajin, lebih kemudian berkontribusi, berkinerja bagus, sehingga teman-teman sukses jadi pengusaha. Banyak kan yang seperti itu. Bob Sadino, Bu, nah itu. Bob Sadino dulu juga gitu. Bahkan dia lulusan apa dulu, misalkan. Akhirnya dia jadi orang kaya, Bu. Ya itu. Karena mungkin saja proses pembelajaran dia yang kemudian menjadikan motivasi baru, nilai baru yang dipegang, persepsi yang baru yang muncul, itu juga berubah. Apakah cuma dari pengalaman dan pengamatan? Yang lain ada tadi pengkondisian klasik yang saya rasa Bu Marian sudah menjelaskan. Pengkondisian operan. Tipe pengkondisian di mana kemudian perilaku sukarela diinginkan menyebabkan suatu ganjaran atau mencegah suatu hukuman. Misalkan pengkondisian operan. Teman-teman misalkan kemudian biasa merokok misalkan. Kemudian terjadi suatu tipe pengkondisian di mana perilaku sukarela muncul. Akhirnya teman-teman memilih untuk berhenti merokok. Nah, seorang atau
maka kemudian ada penyebab, ada sebab yang ditimbulkan dari berhenti merokok itu. Apa ganjarannya? Akhirnya teman-teman uang sakunya utuh, kemudian teman-teman lebih sehat. Ini bagaimana Bu agar yang itu disebabkan karena teman-teman dengan sukarela untuk melakukan suatu tindakan yang kita pegang ini dapat tetap teguh dan melakukan konsisten, berhenti karena merokok, kita juga sudah sehingga ada kemudian kacau atau dampak sedang dihadapkan suatu dengan situasi yang berat gitu. ganjaran yang teman-teman dapatkan dari perilaku sukarela tersebut. Mungkin juga Dan contoh-contoh lain termasuk pengondisian klasik di mana seorang individu menanggapi beberapa rangsangan yang tidak akan selalu menghasilkan respon yang semacam itu. Sehingga lagi-lagi teman-teman bahwa nilai, sikap, kepuasan kerja, kemudian motivasi hingga persepsi semuanya permanen namun bisa menjadi sesuatu yang mungkin juga apabila dikaitkan dengan teori baru, nilai baru, sikap baru, persepsi, motivasi yang baru ketika terjadi proses pembelajaran di dalamnya. manusia. Nanti bisa dikatakan semi permanen Bu atau tidak permanen. Ya permanen ketika itu tidak teman-teman tidak mengalami proses perubahan, proses pembelajaran itu berarti itu tetap itu menjadi nilai atau norma, nilai atau kemudian motivasi atau persepsi yang permanen tetap. Kalau tidak ada perubahan proses pembelajaran, tapi ketika kemudian terjadi proses pembelajaran, ada pengalaman, ada pengamatan yang kemudian bisa menjadikan nilai, persepsi, motivasi itu menjadi berubah, ya berarti kemudian ada proses yang terjadi, tetap menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi nilai, motivasi, persepsi, sikap yang menjadi permanen lagi, seperti itu. Hanya terjadi proses pembelajaran di dalamnya. Itu review saya teman-teman. Tadi saya hanya mengulas saja karena kemarin sempat Bu Merina menyatakan ke saya tolong dijelaskan seperti itu. Mungkin saja Bu Merina lupa bahwa sudah dijelaskan, maka tadi saya sampaikan, saya tanya lagi karena di beberapa kelas ada yang bilang belum dijelaskan Bu, kalau PPT-nya sudah dapat seperti itu, sehingga ya saya menambahkan saja sedikit seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas Asyik. Gantian ya, ini ada 3 kayaknya. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Izin bertanya Bu. Jadi motivasi ini kan dari adanya kebutuhan yang menjadi tujuan sehingga muncul dorongan untuk melakukan suatu hal begitu ya Bu. Nah, seseorang atau mungkin saya sendiri lah Bu, ini sering mengalami fase di mana motivasi ini seakan memudar begitu Bu. Entah terkadang motivasi untuk belajar, motivasi untuk beribadah dan lain sebagainya. Ini bagaimana Bu agar motivasi yang sebelumnya kita miliki atau kita pegang ini dapat tetap teguh dan konsisten di tengah kita juga sedang kacau atau mungkin sedang dihadapkan dengan situasi yang berat begitu Bu. Bagaimana agar tetap teguh begitu Bu, tidak goyah begitu. Mungkin juga bila dikaitkan dengan teori dari itu saja Mas Asyik. Gitu Bu. Terima kasih. Dari apa? Tadi putus. Mungkin juga dikaitkan dengan teori dari Abraham Maslow Bu, bahwa manusia ini terdapat 5 jenjang kebutuhan. Begitu. Baik, terima kasih Mas Asyik. Enaknya langsung direspon atau dilempar atau ditampung dulu ya teman-teman. Oke, berikutnya aja kalau gitu Mas Dava, silakan. Jadi nggak Mas Dava? Maaf Bu, nggak on mic. Oke. Ya. Jadi Bu kan tiap orang itu pastinya punya motivasi untuk mengembangkan dirinya. Nah, sebagaimana sudah dikatakan dalam beberapa teori, tapi itu kadang dalam
hal ini kadang beberapa orang tuh sering terlena dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individunya. Nah, contohnya ketika kita ingin mengembangkan diri melalui organisasi gitu, Bu. Nah, kadang kita atau kadang saya sendiri gitu merasa terlalu termotivasi sehingga ingin gabung terlalu banyak organisasi dan itu tentunya akan membuat motivasi tersebut menjadi sebuah apa ya, kayak gagal lah. Nah, bagaimana Bu cara kita seorang diri tuh bisa tahu kapasitas diri kita sehingga kita dapat mengontrol hasrat kita untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi gitu. Oke, baik Mas Dava. Terima kasih. Kita tampung dulu. Silakan Mas Noval. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya ingin bertanya, pertanyaan saya ini bersifat umum ya Bu ya kan. Apabila kita memasuki dunia kerja, tentu dalam dunia kerja tersebut itu bukan hanya individu yang seusia dengan kita, melainkan banyak generasi yang ada dalam dunia kerja tersebut, seperti generasi milenial, baby boomers, dan kita juga sebagai Gen Z. Nah, tentu dari 3 generasi ini mempunyai mindset atau pemikiran yang berbeda, sehingga kebutuhan yang dibutuhkan dalam setiap individu di dunia kerja tersebut pasti berbeda ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan saya, bagaimana teori motivasi ini dapat bisa digunakan untuk bisa menyelaraskan antar kebutuhan dan pemikiran dari masing-masing individu tersebut, Bu. Terima kasih. Oke. Sama-sama Mas Novel. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada 3 pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Artinya pertanyaan ini saya rasa tidak hanya untuk langsung saya jawab, kemudian saya jawab ke satu ketiga penanya ini. Artinya teman-teman yang lain boleh menanggapi. Artinya saya ikut, saya berikan, saya lemparkan, gitu ya, agar kemudian teman-teman ikut menanggapi seperti apa sih, kita diskusi bersama di sini. Silakan Mas Cahyo. Yang lain boleh sambil menunggu Mas Cahyo nanti selesai, boleh kemudian raise hand juga untuk menanggapi. Silakan. Iya, terima kasih Bu. Saya izin untuk memberikan feedback atas pertanyaannya Mas Dava Daufir. Jadi menurut pengalaman saya, untuk mengetahui kapasitas daripada diri kita sendiri itu kan yang tahu kita sendiri Bu ya. Jadi kan tadi pertanyaannya Mas Dava itu terkait terlalu banyak mengikuti organisasi sehingga motivasi yang awalnya bagus itu menjadi gagal atau tidak berhasil. Itu caranya adalah ketika kita tidak lagi enjoy dalam menjalaninya, itu saya rasa berarti kita tidak seharusnya melanjutkan. Jadi untuk mengetahuinya ya bagaimana kita menjalani, atau kita enjoy apa tidak, atau kita merasa tertekan, artinya itu berarti kita harus berhenti. Jadi itu untuk mengetahui kapasitas diri kita. Dan di sini unsurnya bukan hanya kapasitas diri ya, tapi bagaimana kita menjalaninya, enjoy atau tertekan. Itu sih menurut saya, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Cahyo. Silakan Mbak Priskila. Izin menanggapi pertanyaan dari Asik. Jadi gimana sih cara kita untuk tetap berpegang teguh sama motivasi yang udah kita tetapkan dari awal, meskipun sometimes kita bakal ngerasa lupa sama motivasi itu dan bergeser sama motivasi itu. Nah, kalau aku pribadi, aku tuh selalu menetapkan atau mengingat tujuan awal aku mempunyai motivasi itu apa. Jadi seringkali kita itu kehilangan motivasi karena kita itu lupa tujuan awal kita itu untuk apa. Jadi seiring berkembangnya waktu, kita itu harus merefleksi diri
istirahat sejenak, mengingat-ingat kembali tujuan yang akan kita capai itu apa, supaya kita itu tahu dan kita itu bisa menerapkan motivasi itu kembali. Kalau menurut saya itu begitu, Bu. Oke, itu saja Mbak Priscilla. Iya. Baik, terima kasih. Ada yang mau merespon lagi? Ada yang mau merespon pertanyaan teman-teman? Masih ada satu yang belum direspon, pertanyaan Mas Naufal. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab, ya teman-teman. Ini rasanya seperti sesi pengembangan diri nih, motivasi gitu ya. Oke, saya menjawab pertanyaan dari masing-masing gitu ya. Mulai dari pertanyaan Mas Asik tadi, bagaimana Bu kita kemudian agar tetap termotivasi, apalagi entah itu termotivasi untuk beribadah, termotivasi untuk belajar, termotivasi berorganisasi, apalagi kadang-kala yang namanya manusia itu kan seperti iman itu kan juga naik dan turun seperti itu ya. Bagaimana Bu untuk menjaga itu ya, seperti apa yang betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Priscilla. Artinya kita harus mengingat apa sih kemudian tujuan awal kita. Ketika kita mau berorganisasi, tujuanmu ketika mau masuk ke organisasi, motivasimu apa? Kamu mau jadi apa masuk itu? Oh, motivasi saya adalah mengembangkan diri. Maka tentu saja itu yang kemudian teman-teman harus ingat. Biasanya bagaimana Bu? Lebih baiknya adalah kalau memang sudah kemudian misalkan lagi turun nih motivasinya, ya sudah ambil jeda sejenak, kemudian kembali tanya pada hati, pada diri, apa sih sebenarnya, kenapa sih kok kemudian saya lagi malas nih gitu ya, nggak ada motivasi nih, misalkan juga beribadah, kok lagi malas nih, lagi imannya turun nih, tanya lagi ke dalam diri, tujuanmu kemarin ikut organisasi apa, kemudian kalau kaitannya dengan ibadah, nah kembali lagi imanmu seperti apa? Kamu selama ini misalkan lagi imannya goyah, misalkan imannya turun, misalkan kamu merasa nyaman nggak kalau seperti ini, misalkan nggak beribadah, kemudian misalkan lupa, kamu nyaman nggak? Pasti kan ada rasa tidak nyaman. Kenapa kemudian tidak nyaman? Teman-teman cari tahu. Yang bisa menjawab itu kan teman-teman sendiri. Yang seperti itu. Maka biasanya boleh juga teman-teman misalkan tulis apa sih tujuan hidup, apa sih cita-cita teman-teman di tembok yang teman-teman sering lihat. Cita-cita, mimpi, tujuan hidup, tulis itu di tembok yang teman-teman sering lihat. Sehingga ketika teman-teman motivasinya sedang turun, kemudian lagi malas, teman-teman selalu ingat, oh itu loh tujuan saya, mimpi saya yang mau saya capai. Sehingga kemudian teman-teman, oh ayo bangkit lagi, karena tujuan saya, mimpi saya adalah misalkan, oh saya mau kuliah di Harvard nanti untuk S2. Ya tulis di papan whiteboard teman-teman, misalkan di kamar, atau di tembok yang teman-teman tulis Harvard University, misalkan. Jadikan itu yang selalu teman-teman lihat, sehingga kemudian teman-teman terpacu ketika misalkan males. Oh, ingat ada tujuan, ada Harvard yang saya tulis di tembok. Misalkan iman juga seperti itu. Misalkan teman-teman lagi turun imannya, nah, biasa kan tulis misalkan entah tulis doa, entah tulis kemudian kalau beragama Islam misalkan ada tulisan Muhammad, ada tulisan Allah di sana di kamar. Yang Nasrani pun juga demikian, misalkan ada salib di kamar dan sebagainya. Sehingga selalu teman-teman ingat ketika imannya turun, oh saya belum sholat, oh kemudian seperti itu. Motivasi belajar, oh ada misalkan teman-teman tempel tuh foto orang tua atau keluarga, atau misalkan pacar, oh saya harus menyelesaikan kuliah S1 saya ini karena ada
yang mau saya nikahi ketika habis lulus S1 misalkan. Bukan kemudian semata-mata itu hanya kemudian tempelan semata. Tapi sebagai pengingat teman-teman ketika motivasinya turun. Itu adalah cara untuk menjaga. Kalau dari segi saya ya, karena ini kan seperti konseling saja. Bagaimana Bu kalau menurut Bu Neni, kalau misalkan seperti itu motivasi sedang turun untuk menjaga untuk seperti itu. Kalau saya seperti itu, agar saya selalu ingat ketika misalkan dulu kuliah pun juga demikian. Ada orang tua yang kemudian membiayai saya, yang kemudian memberikan kepercayaan kepada saya untuk merantau sejauh itu, sehingga ada orang-orang yang kemudian tidak seharusnya saya kecewakan, sehingga kemudian saya termotivasi lagi. Ada mimpi yang kemudian saya mau wujudkan, sehingga kemudian motivasi itu bisa terjaga ketika kemudian mulai turun, naik lagi, bangkit lagi. Selain itu bagaimana Bu? Ya dekati teman-teman yang kemudian semimpi dengan teman-teman, yang punya cita-cita yang sama. Bergaul sama teman-teman yang sevisi misi misalkan. Dalam organisasi pun juga demikian. Lagi malas nih berorganisasi. Kalau teman-teman kumpulnya sama orang-orang yang kemudian punya semangat, punya motivasi yang tinggi. Ketika teman-teman lagi ngelokro bahasanya ya, ayo teman-teman kemudian nanti akan disemangati, ayo organisasi, ayo berangkat. Aku capek, ya aku juga capek, ayo semangat. Tapi kalau kita bareng-bareng, kita kerja bareng-bareng kan. Kalau itu tadi adalah cara dalam diri, untuk bagaimana kita upaya internal kita sendiri. Kalau eksternal ya kita gabung sama teman-teman yang punya mimpi yang sama, cita-cita yang sama, agar saling support gitu loh. Ketika motivasi itu sedang turun. Itu teman-teman. Itu ya Mas Asik untuk bagaimana sih kemudian agar motivasi ini ketika turun untuk menjaga itu bagaimana, seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih Itu penjelasannya. ya. Pertanyaan kedua mengenai Bu, kadang-kala kemudian kita ingin Bu mengembangkan diri, tapi kemudian karena saking termotivasi akhirnya terlena Bu. Terlalu banyak kemudian motivasi yang timbul, akhirnya gabung pada organisasi, terlalu banyak organisasi, akhirnya malah ada yang tidak terurus, bisa gagal. Beberapa, misalkan ada 5, misalkan 2 di antaranya gagal karena nggak terurus, saking banyaknya karena di awal terlalu termotivasi. Nah, bagaimana seperti itu Bu? Ya kalau saya pilih ketika memang termotivasi, saya pengen ikut gabung ini, gabung itu, gabung gabung itu, saya harus selektif. Mana sih yang memang menjadi tujuan dari cita-cita saya dan yang saya butuhkan. Kemudian saya sesuaikan dengan waktu saya. Sehingga saya tahu kapasitas saya sejauh mana. Gitu ya. Artinya kan gini, kita sebagai diri ini kan tahu ya. Saya mampunya misalkan sehari itu kerja misalkan hanya 8 jam sehari. Teman-teman juga gitu. Saya mampunya kuliah misalkan hanya sampai jam 6 sore Bu. Di luar itu misalkan saya nggak bisa. Kalau dalam seminggu paling hanya 2 organisasi. Teman-teman tahu kapasitas dirinya teman-teman. Sehingga ketika lagi termotivasi ingin gabung, saya rasa harusnya teman-teman seleksi dulu. Mana yang teman-teman inginkan sesuai dengan tujuan. Nah, ingat lagi, motivasi kan kaitannya dengan upaya, tujuan, dan juga kebutuhan. Cari tahu tujuan teman-teman. Teman-teman mau menuju kemana sih arahnya? Misalkan masih semester 2 ini saya ingin utamanya saya mau gabung ke organisasi yang bisa mengembangkan diri saya dari segi public speaking dulu. Ya, pengen pintar ngomong dulu. Kemudian yang kedua, saya pengen kemudian pintar berorganisasi, berarti ikut HMJ dulu, kecil-kecilan. Baru nanti ketika saya sudah bisa, baru nanti di semester berikutnya saya ambil organisasi yang lain. Jangan kemudian diborong organisasinya semua di dalam satu waktu yang sama.
Karena apa? Teman-teman hanya punya waktu 24 jam sehari. Ya kan? Masih harus kuliah, masih harus main, kalau masih mau main nongkrong, masih harus organisasi. Kalau kemudian semua organisasinya diambil, teman-teman pasti akan ya ada yang gagal. Entah itu organisasi atau kuliahnya. Akhirnya seperti itu. Nah itu. Ini saya sampaikan di awal ngomong teman-teman masih muda nih, masih semester 2. Ketika nanti lagi senang-senangnya berorganisasi. Teman-teman pilih organisasi yang memang teman-teman butuh menjadi tujuan saat ini dulu. Yang teman-teman butuhkan. Ambil itu. Baru nanti ketika teman-teman sudah dapatkan apa yang teman-teman dapatkan, baru teman-teman gabung yang lain. Kalau menurut Mas Cahyo tadi, ya sesuai kamu nyaman atau enggak. Kalau mulai tidak nyaman, lepaskan. Sudah tidak ada pengembangan diri di organisasi itu, ya lepaskan. Daripada kamu gagal di sana. Bisa. Tapi kalau saya, ya dari awal selektif saja. Apa yang menjadi tujuan Anda? Apa yang menjadi tujuan, itu yang teman-teman butuhkan. Kalau teman-teman tidak sesuai dengan tujuan arah yang teman-teman inginkan sebagai pribadi untuk pengembangan diri, ya jangan kemudian ambil. Itu adalah ego semata, motivasi yang semu. Sehingga harus selektif, meskipun teman-teman motivasinya besar nih, ingin pengembangan diri, tahu. Tapi harus selektif. Nah itu sih Mas Dava dari saya jika berkaitan bagaimana mengembangkan diri tadi. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Ya terakhir pertanyaan Mas Naufal, bagaimana Bu? Kita dalam dunia kerja, yang itu kan banyak ya Bu, kemudian ada baby boomer, ada Gen Z, ada Gen Alpha. Bagaimana kemudian kita bisa menyamakan motivasi ini sesuai dengan diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita yang kemudian generasinya tentu saja berbeda, yang pastinya juga kebutuhannya berbeda. Relate sekali, betul. Ya seperti saya misalkan masuk di dunia kerja, menjadi dosen, ada yang kemudian Bu Merina, Bu Cici, Bu Eva, misalkan Pak Adam, Bu Lili, Bu Miss Anita, yang kemudian generasinya berbeda. Maka kemudian untuk kemudian menyamakan hal tersebut, tentu saja tujuan organisasi. Nah, kita tahu pasti kebutuhan saya, kebutuhan Pak Adam, kebutuhan Bu Merina, kebutuhan Bu Cici, pasti akan berbeda-beda, ya kan? Oh, misalkan saya butuhnya adalah membangun keluarga, kemudian mendapatkan penghasilan yang besar misalkan. Atau misalkan yang lain penghasilan yang besar, yang lainnya lagi ketenangan hati misalkan, nyaman. Nah, bagaimana agar motivasi dorongan ini dari kebutuhan yang berbeda-beda ini kemudian terfasilitasi? Ya tentu saja adalah tujuan organisasi dulu yang diutamakan. Apa yang menjadi tujuan organisasi kita dahulukan. Baru kemudian kita termotivasi untuk membesarkan organisasi. Nah, kalau mengenai kebutuhan, ya kita sesuaikan dengan kemudian diri kita. Oke, kita kebutuhannya adalah mencari penghasilan yang besar. Tapi kemudian tidak bisa kita samakan motivasi itu dengan generasi yang lebih tua. Sehingga seharusnya bagaimana ya, kita yang menyesuaikan motivasi itu berperilaku, kita yang rem misalkan. Yang pertama dan utama adalah tujuan organisasi, kebutuhan organisasi dulu, baru kemudian menyesuaikan dari kebutuhan kita. Artinya bagaimana? Tidak bisa dong kemudian, karena kebutuhan saya adalah mendapatkan penghasilan yang besar, semua kemudian